Oke, selamat malam mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah kuliah minggu pertama yaitu mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship atau technopreneurship. Ini sekarang saya akan membahas tentang bab 1 ya. Kita mulai dari bab 1. Sudah kelihatan? Yaitu menjadi wirausaha. Ya. Oke, kelihatan di sini? Kelihatan. Jadi setiap kuliah di sini ada, kalau memang babnya terpisah, saya lanjutkan ada 2 bab yang terpisah gitu ya. Jadi ini bab 1 dulu, sama nanti setelah ini juga lanjut ke bab 2 ya. Ini adalah punyaan Renald Kasali, Rumah Perubahan ya, di mana Renald Kasali adalah profesor guru besar ekonomi dari Universitas Indonesia ya. Nah, dia yang menciptakan Rumah Perubahan di mana kalian pun juga harus berubah. Apa yang berubah? Yang berubah itu adalah pola pikir ya, mindset-nya. Jangan jadikan sesuatu itu sebagai hambatan. Itu maksudnya. Ya, jadi kalian harus berubah pola pikirnya, berubah kreativitasnya, berubah inovasinya, berubah semuanya. Supaya nanti kalian ketika berbisnis itu jalannya lurus ya. Jalannya tidak terseok-seok atau tidak ada kegagalan gitu ya. Meskipun kata orang kegagalan itu apa? Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya. Nah, itu berdasarkan pepatah. Tapi apakah benar? Ya tidak tahu. Karena apa? Karena kegagalan itu bisa saja menjadi orang putus asa juga bisa. Tapi apa? Ketika kalian pernah gagal, itu artinya pernah apa? Ya. Kalian pernah gagal? Usaha. Iya, artinya kalian telah berusaha. Ya, kalian sudah telah berusaha, telah menjalankannya. Sehingga kalian punya pengalaman bahwa, oh saya tidak akan mengulangi lagi karena ini menyebabkan saya gagal. Ya, seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak pernah gagal, belum tentu dia pernah mencoba. Nah, itu. Ya, seperti itu. Nah, ketika nanti mencoba lagi, bisa saja jadi sukses. Tapi ketika orang yang tidak pernah mencoba, tidak pernah gagal, tapi juga tidak pernah sukses. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kita belajar dulu yang bab 1 yaitu menjadi wirausaha. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan arti kewirausahaan ya, ini nanti bab-bab yang akan belajar sekarang ini. Terus menjelaskan karakter seorang wirausaha itu seperti apa, menjelaskan tipe-tipe wirausaha, menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah kita masuk ke pendahuluan ya. Nah, kenapa kok akhirnya pemerintah itu mewajibkan semua mahasiswa maupun SMA ya, itu ada mata pelajaran atau ada mata kuliah yang namanya kewirausahaan. Karena apa? Karena pengalaman sejarah ya, pada saat Indonesia masuk dalam masa krisis tahun 98 ya, ternyata yang tumbuh pada saat itu, yang masih hidup pada saat itu, hidup artinya hidup usahanya ya, hidup usahanya pada saat itu adalah UMKM, yaitu usaha menengah, kecil, dan mikro. Ya, jadi menengah, kecil, dan mikro. Sedangkan yang tidak sukses apa? Yang usaha besar. Itu yang justru banyak gulung tikar. Akhirnya bangkrut, akhirnya banyak utang, segala macam ya. Itu adalah yang usaha besar. Nah, sedangkan yang UMKM itu justru apa? Justru tetap meningkat seperti itu. Jadi pada waktu itu suku bunga kalau tidak salah sampai berapa persen ya, sampai 60% suku bunga pada waktu itu. Jadi kalau kalian misalnya punya utang 100 ribu gitu ya, kalian harus mengembalikan 160 ribu pada saat itu, suku bunganya 60%. Nah bayangkan, padahal semuanya krisis. Dulu dolar hanya sekitar 1.500 sampai 2.000 sebelum tahun 98, tiba-tiba menjadi 20.000. Ya, nah itu bayangkan ya. Jadi yang dulunya orang impor dengan dia harga murah sekali, sekarang sudah gagal. Jadi itu adalah pengalaman dari sejarah itu, maka akhirnya apa? Akhirnya anak-anak muda, generasi muda diberi ilmu tentang kewirausahaan, akhirnya jangan mengandalkan dari lapangan pekerjaan yang diberikan orang lain, tapi jadilah orang yang mandiri, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan usaha sendiri. Itu yang diharapkan pemerintah. Ya, dan ternyata banyak yang sukses juga. Ya, apalagi sekarang kan banyak anak-anak muda yang sukses di bisnis online, di bisnis macam-macam. Nah, jadi
Meski dikelola dengan sederhana pada saat itu, mereka telah mengambil peran besar. Kenapa? Karena ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran. Jadi justru kalian create pekerjaan, jangan kalian ikut pekerjaan. Nah, selama ini kalau S1 malam, Bu, saya ngambil malam karena saya paginya bekerja. Oke, jadikan pekerjaan itu sebagai pengalaman Anda. Ya, pengalaman untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Ketika nanti kalian lulus, kemudian kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi, pasti ditanya, pengalaman kerja kamu apa? Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalian dengan punya pengalaman kerja itu akan menjadi lebih baik, ya, lebih diuntungkan dibandingkan orang yang tidak punya pengalaman sama sekali. Cuma kalian harus berdarah-darah, ya. Berdarah-darah itu artinya bahwa di pagi hari kalian harus bekerja, kemudian malam hari kuliah, terus kalian kemudian di tengah-tengah malam itu harus mengerjakan tugas kalau seandainya tugasnya itu dikumpulkan besok atau besok lusanya, ya, seperti itu. Itu sebuah pengorbanan. Jadi memang perjuangan itu butuh pengorbanan, ya. Tidak ada perjuangan tanpa berkorban. Itu yang penting, ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke karakteristik dari usaha mikro dan kecil. Apa saja karakteristiknya, ya? Kita lihat dari unsur positif sama negatifnya. Kalau karakteristik usaha mikro ya dan kecil ini, positifnya apa? Tahan banting. Kenapa? Karena bisa saja kalian hari ini untung ya karena usaha sendiri, bisa hari ini untung, bisa aja besok buntung gitu ya. Nah, sehingga kalian di sini di tempat tahan banting itu sudah biasa. Punya duit itu luar biasa, enggak punya duit sudah biasa. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian juga waktunya fleksibel ya. Kalau kalian lagi senang hati misalnya buka dari pagi sampai malam hari, atau kalau misalnya kalian lagi enak apa namanya waktunya enak atau apa itu ya, itu masih waktunya bisa fleksibel itu ya kalau usaha mikro dan kecil. Nah, kemudian juga bersifat mandiri, kemudian juga efisien. Karena efisiennya apa? Dikerjakan seluruh anggota keluarga. Biasanya di awal-awal kalian punya membuka lapangan pekerjaan, biasanya dibantu keluarga dulu. Ya, jangan mencari pegawai dulu gitu ya. Nah, kemudian juga self or family financing. Jadi kadang-kadang kalian dibantu keuangannya oleh keluarga atau oleh diri kalian sendiri, tabungan kalian misalnya, ya. Sedangkan negatifnya ini masih bentuknya informal ya karena memang usaha mandiri, usaha yang dikelola sendiri sifatnya tidak resmi gitu ya. Nah, kemudian skala ekonominya juga masih rendah karena tadi itu modalnya masih kecil, masih dikerjakan oleh keluarga kayak gitu. Dan juga tidak ada standar dan SOP-nya ya. Dan belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen karena masih dibuat manual gitu hitung-hitungannya gitu ya. Terus tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh dan pengembangannya terbatas. Itu ketika kalian punya usaha mikro dan kecil. Tapi kalau kalian tabah, ya tabah, sabar gitu ya. Nah, sehingga terus penuh dengan perjuangan gitu. Nah, apa namanya? Pasti apa namanya? Perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, pasti seperti itu, ya. Oke. Nah, ini kalau kita berkaca pada kenapa harus kalian berwirausaha. Kalau kita berkaca 2012 tuh penduduknya 245 juta ya. Bayangkan setiap tahun kenaikannya kurang lebih 3 juta. Ini kenaikannya 4 juta, ini kenaikannya 3 juta. Sekarang tahun 2021 berapa? Ya. Tahun 2021 ini sudah 272 juta. Ya, sudah naik berapa juta ini? 72. Ya, sekitar 20-an juta. Ya, dalam setiap tahun kalau ini ada 6 tahun 20 juta, ya kurang lebih nambah 3 juta, 37 juta tiap tahun. Ya, terus bertambah jumlah penduduk Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka jumlah angkatan kerjanya pun juga tambah banyak. Kalian tambah berebut untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Banyak sekali orang yang menganggur. Banyak sekali orang-orang terdidik yang menganggur. Apa itu orang terdidik? Yaitu orang-orang terpelajar, orang-orang yang sudah memiliki ijazah S1, S2 gitu ya, tapi menganggur. Nah, seperti itu. Di tahun 2012 angkatan kerja itu 120,41 juta. Dalam setahun saja sudah bertambah 780.000 dan ada 5,92% atau sekitar 7,17 jutanya menganggur. Nah, itu ya. Nah, kalian jangan berputus asa karena apa? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa ya. Tidak ada rezeki yang tertukar. Gitu ya. Nah, tidak ada yang tertukar. Jadi kalian tetap aja berusaha ya, seperti itu. Oke,
Kalau dilihat dari lulusan diploma atau universitas yang menganggur itu sampai tahun 2019 ini diplomanya adalah ada sekian juta, ya, universitasnya ada sekian juta juga. Itu yang menganggur. Tahun 2009 ada 1.198 sarjana yang menganggur. Ya, bayangkan ini, begitu ada lowongan pekerjaan, wah baris kayak gini, ya, baris sekarang ini. Nah, sekarang ini untungnya online ya, tidak ada lagi antrian seperti ini. Nah, ini juga sedih dia ya, sedih kayak gitu. Kesannya bahwa sepertinya dunia ini terasa runtuh gitu ya. Kalau menganggur di rumah, kamu loh kalau dimarahin sama orang tua, kamu loh cari kerja gini gini gini. Nah, kalian di luar rumah, nah tidak tahu apa tujuan kalian ya. Makanya tadi itu kalian dengan modal 20.000 atau 50.000 itu bisa sukses ya. Coba nanti kalian sering-sering lihat di YouTube gitu ya, atau sering-sering lihat di Google, cari di Google dengan usaha modal kecil, misalnya usaha modal kecil untuk mendapatkan hasil jualan itu bagaimana caranya, banyak sekali ya contoh-contohnya itu. Oke. Berikutnya adalah jumlah usaha di Indonesia. Nah, ternyata kalian lihat ya, ada usaha besar, menengah, kecil, mikro. Ternyata yang mikro itu ya kecil-kecilan itu ya, kayak kuliner atau mungkin kalian juga membuat software house atau dan lain-lain, itu adalah usaha kecil dan mikro. Ini ternyata sudah jumlah usahanya sudah mencapai 50 juta lebih. Padahal kalau usaha besar itu adalah kayak perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Nah, itu sekian pada tahun tertentu tadi itu. Nah, bayangkan jadi di sini usaha mikro ternyata banyak sekali yang sukses juga ya, seperti itu. Nah, siapa penyerap tenaga kerja terbanyak? Ya tadi usaha mikro. Ya, jadi kayak misalnya kuliner kecil-kecil, misalnya di sebelah-sebelahan itu ini rumah makan atau apa gitu ya, banyak sekali. Nah, ternyata dia sudah memperkerjakan ada yang 5 orang, 10 orang sampai 25 orang. Nah, seperti itu dibuat shift gitu ya. Nah, itu usaha mikro. Nah, sedangkan yang kecil menengah besar hanya menyerap sekitar 10.224.773. Jadi total bekerja pada saat itu ya, pada tahun 2009 kalau tidak salah ini, usaha mikro itu telah menyerap 89,3%. Jadi 83/93 ini ya, sekitar 89,3. Seperti itu. Oke, sisanya 11%-nya untuk usaha kecil, menengah, dan besar. Itu penyerap tenaga kerja. Jadi jangan disangka bahwa kalian bekerja di sektor real yang kecil-kecil itu justru makin banyak ininya ya, makin banyak menyerap tenaga kerja. Oke, bahkan kalian tidak perlu mencari tenaga pekerja yang apa ketika kalian berusaha, tidak perlu mencari tenaga kerja yang pinter-pinter, yang terdidik, yang punya gelar tinggi-tinggi, tidak perlu. Apa? Sehingga dengan tidak perlu kalian mencari yang seperti itu, kalian akan membayar dengan gaji murah pekerja-pekerja kalian. Ya, pada sampai saat ini ada orang yang digaji 1,5 juta atau 1 juta diterima sampai sekarang ini. Artinya mau menerima daripada tidak bekerja sama sekali. Ya, seperti itu. Tapi itu sekalian mungkin ada sambilan gitu ya, ada sambilan kerja-kerja misalnya jualan online atau jual-jual apa yang lain. Ya, seperti itu usaha mikro. Oke, maka kenapa kalian harus belajar kewirausahaan ya. Nah, sehingga bagaimana produktivitasnya agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Ini lihat usaha mikro ternyata produktivitas rupiah per tenaga kerja adalah 11,57 juta. Ya. Ini produktivitasnya. Jadi artinya produktivitas tidak diikuti dengan biaya yang besar. Karena produktivitas apa artinya produktivitas? Produktivitas itu sama saja dengan pengeluaran dibagi dengan pendapatan. Nah, otomatis kalau kalian pengeluarannya kecil, ya, output dibagi input, output dibagi input. Nah, otomatis kalau kalian mendapatkan output yang besar, katakan output sama input sama aja, ya. Jadi produktivitas itu sama aja dengan output dibagi dengan input, ya. Outputnya itu bisa hasil penjualan, inputnya juga bisa biaya operasional kayak gitu dan lain-lain ya, biaya-biaya yang lain. Maka katakan output sama dengan input, apa yang terjadi kalau output sama dengan input? Yang terjadi nilainya 1, betul? Ya. Nah, bayangkan kalau kalian memiliki produktivitas yang tinggi, outputnya itu besar, maka nilainya pasti di atas 1, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di atas 1 itu artinya ya kalian akan memiliki sekian persen untuk
nilai produktivitasnya, ya seperti itu. Jadinya makanya ketika kalian semakin produktivitasnya semakin tinggi, maka outputnya semakin besar. Bilangan yang pembilangnya besar itu menjadi besar kan? Tapi kalau penyebutnya yang besar, bilangannya jadi kecil, betul? Ya seperti itu. Itu nilai produktivitas. Oke. Nah, jadi sekarang seorang wirausaha itu harus apa yang dilakukan? Ya. Nah, di sini kalian harus apa? Menggeluti usaha itu tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya jadi tumbuh. Ya, seperti itu. Jadi menjadi seorang wirausaha itu harus seperti ini. Kalian harus berpikir bagaimana usaha saya itu terus tumbuh. Jangan stagnan, ya. Jadi harus ada lompatan-lompatan kecil, meskipun itu harus berdarah-darah, harus butuh waktu lama, harus butuh tenaga banyak kayak gitu ya. Itu kalian harus tekuni, ya, supaya terus tumbuh. Sama seperti tanaman kan. Kalau kalian punya tanaman, kalian tidak pernah disiram, dibiarkan saja, dia hidup dengan sendirinya, maka dia tuh hanya berjuang dengan apa? Berjuang dengan matahari dan tidak ada air, ya mati. Tapi kalau kalian tumbuh itu disiram, ada air, ada matahari, dia tuh akan terus tumbuh-tumbuhan itu. Sama seperti makhluk hidup, sama seperti manusia. Ya. Nah, harus seperti itu. Oke ya. Jadi kalian harus tumbuh terus, jangan sampai mati. Wirausahanya. Nah, yang kedua adalah kalian harus bersahabat dengan ketidakpastian. Jadi seorang wirausaha itu harus gigih dan berani, juga harus bersahabat dengan ketidakpastian. Kenapa? Ya karena tadi saya bilang bahwa karena kalian usaha sendiri, tidak ada yang menggaji gitu ya. Maka yang terjadi adalah kalian bisa saja saat ini punya duit, bisa saja besok tidak punya duit. Nah, seperti itu. Ya, kadang-kadang bisa saja sebulan kalian bangkrut, masih punya hutang sana sini. Tapi begitu kalian terus ulet gitu ya, terus dilakukan ininya diuleti, ditekuni gitu ya, maka dengan sendirinya akan terus tumbuh ya. Nah, sehingga dengan sendirinya kalian sudah ada kepastian nantinya ya, kalian akan mendapatkan keuntungan berapa. Nah, berikutnya adalah menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Jadi seorang wirausaha itu tidak boleh usahanya instan. Ya, kenapa? Karena biasanya usaha yang instan itu pendek umurnya. Ya, bukan manusianya yang pendek ya, tapi usahanya yang pendek. Jadi misalnya kalian sekarang jalan pintas, kalian membuat sebuah apa gitu ya, jalan pintas terus kemudian kalian hari ini untungnya besar gitu. Nah, tiba-tiba ketahuan kalian ternyata ada kecurangan di sana atau kalian tidak memiliki etika bisnis yang benar gitu ya. Maka banyak orang yang memusuhi kalian. Tiba-tiba diserang gitu ya, misalnya ya, ada serangan mendadak dari, kalau misalnya zaman dulu katanya ada ilmu santet gitu ya, tapi saya tidak percaya hal-hal gitu ya. Wah, tiba-tiba makanan yang harusnya hari ini mau dijual ternyata tiba-tiba basi. Itu ada yang seperti itu. Ya, dengar-dengarnya ada seperti itu kayak gitu. Nah, itu artinya apa? Kalian mematikan usaha orang lain dengan cara seperti itu, maka kalian pun juga akan dibalas nantinya karena akan ada hukum karma. Ya, itu. Jadi wirausaha kalian berusaha itu semuanya berbalik pada Anda. Apa yang kalian taburkan, apa yang kalian tanam, itu nanti yang menuai siapa? Kalian sendiri. Kalau kalian menanam kebaikan, ya nanti hasilnya juga kebaikan. Tapi begitu kalian menanam keburukan, hasilnya juga suatu saat akan buruk. Buruknya malah berlipat-lipat tambahan. Ya, kerugiannya tambah besar. Nah, kayak gitu. Jadi jangan menjalankan usaha yang spekulatif. Oke? Itu sebagai seorang wirausaha, ya. Nah, jadi sekarang usaha yang sesungguhnya itu apa? Yaitu didasarkan pada motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Jadi kalian harus punya motif, harus punya motivasi. Apa sih sesungguhnya saya gitu ya? Apa sih yang harus saya lakukan gitu? Yang pertama adalah melayani. Sekarang ini dulu pada waktu pada tahu bank ya, BCA. Dulu itu singkatan dari Bank Capek Antri. Kalau kita dulu uler-uleran sampai panjang berdiri kayak gitu ya. Nah, terus lama-lama sekarang sudah tidak ada lagi istilah bank capek antri. Karena semua langsung dilayani dengan baik oleh satpamnya, dipersilakan duduk, ruangannya dingin gitu ya. Malah di BCA saya baru tahu beberapa waktu lalu sebelum pandemi gitu ya, sebelum pandemi waktu itu saya ke BCA saya kebetulan nabung di Bank BCA Darmo, ya cabang Darmo. Nah, saya pas ke sana, wah langsung dilayani oleh
oleh satpamnya, ibu mau apa gitu, silakan gitu ya, silakan. Terus ibu teller, malah tellernya, bu silakan bu di sini bu, mak mengawe-ngawe gitu ya, mengajak-ngajak gitu sayanya ke sana. Terus pada waktu itu enggak tahu lagi ulang tahun atau apa, saya dibawain minuman, 1 gelas minuman lemon tea sama sepotong kue ya. Loh apa ini, saya bilang gitu. Oh enggak apa-apa bu, dari kami ucapan terima kasih karena ibu menjadi nasabah yang setia, kayak gitu ya. Nah, sekarang itu pelayanannya sampai seperti ini. Jadi, di sini motifnya adalah kalian melayani apapun. Kalian menjual apapun, menjual kalau misalnya kalian buat software host gitu ya, menjual program coding, itu kalian melayani user. Kemudian kalian juga kalau jualan makanan, kalian juga melayani. Kalian kerja di perusahaan juga melayani, karena semua jasa maupun produk itu semua melayani. Ya, tujuannya juga untuk memperoleh kemandirian supaya orang lain jadi apa? Kalau pelanggan itu puas, pasti dia akan kembali. Ya, seperti itu. Oke. Terus kalian juga dengan ketulusan, kerja keras dan inovasi, maka akan mendapatkan usaha yang sesungguhnya, ya. Oh iya, nanti kuliah seperti ini itu adalah kuliah memang banyak istilahnya saya yang ngomong, saya yang bercerita seperti ini ya. Tujuannya supaya kalian mendapatkan ilmu, di mana ilmu ini tidak ada di lapangan gitu ya, tapi kalian akan mendapatkan ilmu ini, terus nanti suatu saat ketika kalian di lapangan akan ingat, oh iya pada waktu itu ini kayak gitu ya. Jadi ini adalah ilmu-ilmu yang sebagai penambahan ketika nanti kalian benar-benar bekerja di sektor yang real gitu ya. Jadi harus tulus, harus kerja keras dan inovasi. Kemudian bukan jalan pintas secara cepat menjadi kaya, ya. Itu usaha yang tidak sesungguhnya. Terus kemudian membangunnya secara bertahap dan menjaga nama baik, membangun reputasi. Ya, jadi hati-hati. Kalau kalian sekarang ini mau hutang di bank, ya, hutang di bank, terus kalian pernah tidak bayar, terus kemudian kalian pernah menghilang atau kalian sampai usahanya dicari-cari, kemudian akhirnya jadi kredit macet misalnya, maka yang terjadi apa? Nama kalian akan dicatat oleh Bank Indonesia dan kemudian kalian pergi kemanapun, pinjam uang kemanapun ke bank, tidak akan dipercaya lagi. Ya, jadi reputasi kalian sudah hancur sehancur-hancurnya. Ya, ketika kalian sudah melawan kebijakan seperti itu ya. Jadi hati-hati, nama baik itu penting ya, menjaga nama baik. Begitu kalian nanti membohongi seseorang misalnya, tidak segan-segan misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan ya, terus kalian menipu perusahaan tersebut gitu ya, maka dia tidak segan-segan menghabiskan uang untuk menjatuhkan kalian, itu tidak segan-segan perusahaan itu. Jadi akhirnya ada yang pernah seperti itu ya, dia pasang di koran besar, di koran Jawa Pos pada waktu itu, bahwa dicari ini telah menghilangkan uang atau telah menggunakan uang secara ilegal gini. Terus namanya ini alamatnya ini disebutkan semua di koran itu. Apa yang terjadi? Ya dia dia tidak akan dipercaya lagi pekerjaan di mana-mana. Nah, bayangkan seperti itu ya. Nama baiknya sudah hilang. Jadi sekali aja sudah tidak dipercaya, nah, ya sudah seterusnya. Ya, jadi hati-hati. Nama baik sama membangun reputasi ini adalah kalian harus berhati-hati. Ya, sama seperti saya sebagai dosen aja. Saya harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, contohnya apa? Kasus tidak hati-hati. Misalnya saya menjual soal gitu ya. Udah ini ya soalnya kamu pelajari. Terus nanti saya keluarkan di UTS. Nah, kalau saya melakukan hal seperti itu, saya tidak akan menjadi dosen sampai hampir 30 tahun. Betul enggak? Ya, pasti saya dikeluarkan suatu saat akan sepandai-pandainya bangkai itu disimpan akan bau juga. Sepandai-pandainya tupai itu melompat akan jatuh juga. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu jadinya harus benar-benar kalian menjaga nama baik dan membangun reputasi itu penting. Oke, berikutnya adalah bukan sekedar passive income. Boleh enggak saya punya passive income? Boleh ketika memang uang kalian sudah berlebih ya, seperti itu, atau kalian memiliki usaha yang sudah real, itu boleh ya. Tapi kalau kalian mengandalkan passive income, misalnya kalian mengandalkan orang lain yang bekerja, uang kalian diberikan, ya kalau uang kalian berkeranjang-keranjang. Nah, kalau uangnya hanya satu keranjang, begitu telurnya pecah semua, ya sudah hilanglah duit itu. Ya, seperti itu. Oke.
Terus pendidikan, persahabatan, spiritualitas itu sangat penting ya. Jadi yang tadi saya katakan bahwa pendidikan itu penting sekali karena tadi untuk merentas tali kemiskinan ya. Entah bukan dalam arti miskin ya, bukan, tapi suatu saat kalian akan terus logikanya itu lebih bagus dibandingkan kalian memiliki pendidikan yang rendah. Ya, seperti itu. Terus menjalin networking tadi, persahabatan, dan jangan lupa spiritualitas ini harus perlu ya. Orang sukses tapi kalau tidak beragama, dia ateis atau dia agnostik atau apalah gitu ya, tidak spiritual, terus kemudian juga dia tidak mengasihi sesama gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini usahanya mungkin juga akan tersendat-sendat seperti itu. Tapi ketika semuanya lancar gitu ya, maka dengan sendirinya akan ikut lancar. Nah, seperti itu ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai ya. Sekarang yang kedua, kalau tadi usaha yang sesungguhnya, sekarang usaha yang spekulatif. Itu seperti apa? Tujuannya adalah motifnya kalian ingin cepat kaya aja, pokoknya kaya gitu ya. Terus akhirnya mengedepankan cara-cara instan. Ya, kalau misalnya kalian mau dapat proyek dari pemerintahan, kalian nyogok. Nah, itu adalah cara-cara yang minta instan gitu ya, nyogok karyawan pemerintahan tadi itu, terus kemudian akhirnya ketahuan korupsi, kalian juga ikut di penjara. Banyak kan sekarang pengusaha-pengusaha yang ketahuan korupsi pegawai pemerintahannya korupsi, kalian ikut katut ya, ikut terbawa di penjara seperti itu. Itu cara-cara instan ya. Terus kemudian mendewa-dewakan passive income. Nah, contohnya apa ini? MLM gitu ya. Wah, saya ikut MLM sekarang ini. Nah, kenapa MLM multi level marketing di Indonesia itu tidak sukses seperti di tempat-tempat lain ya, di negara-negara lain? Kenapa? Karena MLM itu di Indonesia itu biasanya yang untung apa? Orang-orang yang di atas. Nah, orang-orang yang di atas ya mungkin sekitar ratusan orang, tapi di bawah begitu dia punya kaki banyak gitu ya, punya ada orang sekitar 1 jutaan, ini belum tentu sukses semua. Kenapa? Karena sudah sulit untuk mencari orang-orang yang di bawah ini, sulit sekali. Gitu, ya. Maka di sini kalau kalian memang membuat MLM dan kalian adalah orang yang pilot project-nya, ya enggak masalah. Oh, saya punya ide Bu, ini gini saya ini. Nah, mungkin kalian mendapatkan sebagai 100 orang yang sukses tadi. Tapi di bawah-bawahnya ya jangan dikira. Gitu. Jadi mendewa-dewakan passive income ini karena memang dia berada di level atas, yang di level bawah yang tidak dapat apa-apa. Ya, seperti itu. Makanya di Indonesia tidak sukses. Terus tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi pihak lain rugi itu 0. Kalian saya untung itu 1. Jadi jangan 1 kali 0 ya. Kalau 1 kali 0 hasilnya berapa? 1 kali 0. Hasilnya 0. Betul? Atau sebaliknya, orang lain untung, ya, orang lain untung, kalian rugi. Kalian berusaha untuk menjatuhkan orang ini. Hasilnya juga 0. Apalagi kalian tidak untung, orang lain juga tidak untung, dikalikan ya 0. Nah, ketika kalian 1 kali 1, berapa nilainya? 1 ini. Jadi ketika kalian berusaha, usahakanlah adalah orang lain juga untung. Nah, makanya kenapa sekarang ini ada banyak sekali contohnya yang di kuliner gitu ya, banyak sekali orang memberi resep ini kalau ini usaha itu gini-gini, tujuannya apa? Ya nanti akan berbalik pada dirinya sendiri. Dia memberi ilmu pada orang lain untuk gini loh cara usaha gini. Suatu saat pasti ya Tuhan kan tidak ini ya, saya sih nyebutnya Allah ya, tidak akan tidur kan? Ini pasti kalian akan mendapatkan untung balasan. Jadi kalau kalian dapat 1, bisa saja tidak 1, bisa saja dapat 10, bisa dapat 700 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi usahakan kalian win-win solution, jangan takut usaha kalian nanti diserobot orang lain, jangan takut. Ya, karena tadi saya bilang rezeki itu tidak pernah tertukar. Rezeki itu tidak pernah menjadi milik orang lain kalau memang itu sudah jadi rezeki kita. Seperti itu. Jadi carilah satu-satu tadi ini, ya jangan menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena begitu kalian menjatuhkan orang lain, pasti orang lain itu akan apa? Mendoakan yang tidak-tidak. Doanya ternyata tembus. Ya kalian bisa rugi juga. Akhirnya 0-0 tadi, sama-sama buntung, ya seperti itu. Oke? Pendidikan dan kehidupan spiritual itu tidak dianggap penting. Nah ini salah, ya. Yang seperti saya tadi katakan. Oke?
Contoh usaha spekulatif kayak gini misalnya, masa depanmu, penghasil uang otomatis. Nah, kalau dia otomatis, nah ini sama dengan apa ini? Yang orang yang dulu lempar-lempar duit dari kursinya itu ya. Itu penghasil uang. Nah, itu udah apa namanya salah kayak gitu ya, usaha-usaha kayak gitu. Nah, kalau memang usahanya ini kenapa kok dia melakukan hal seperti ini? Nah, berarti software penarik uang ATM tanpa mengurangi saldo rekening gitu ya. Anda seharga saldo itu di bawah ini dan seterusnya. Oke. Nah, ini contoh-contoh bikin duit, contoh-contoh yang salah ya, yang usaha spekulatif. Oke. Ini dana bonus rasa terheboh saat ini, ya, itu sudah ditinggalkan orang kayak gini-gini. Ya, yang dilihat adalah justru kalian mengajak orang lain untuk bekerja bersama. Nah, itu lebih baik. Oke. Jadi sekarang kata kuncinya adalah kalian harus tumbuh tadi ya sebagai seorang wirausaha. Ingatlah tujuan hidup kita bukanlah menjadi kaya, melainkan tumbuh. Untuk tumbuh Anda harus percaya, harus mau, harus mampu dan dipelihara. Ya, dipelihara itu artinya menjaga reputasinya dan seterusnya. Itu ya. Itu kata kuncinya. Terus kemudian juga kaya adalah akibat. Jadi kalian jangan mencari kekayaan, tapi carilah kesuksesan. Karena apa? Karena sukses itu akan berakibat menjadi sebuah, akan memperoleh kekayaan. Maka kaya itu adalah karena akibat. Ya, seperti itu. Bukan karena sebab, tapi karena akibat. Jadi bukan tujuan, ya kaya itu bukan tujuan, tapi kaya adalah kaya yang bermanfaat, bermartabat, bukan sekedar kaya saja. Ya, seperti itu. Terus yang terakhir adalah yaitu kaya melalui proses kemandirian. Nah, proses kemandirian inilah yang dinamakan dengan wirausaha. Ya, seperti itu. Apa bedanya? Coba, Felis. Apa bedanya wirausaha sama wira swasta? Kalau wirausaha mungkin ini Bapak, jadi kayak udah mandiri gitu loh Bu, jadi kayak punya bisnis sendiri, jadi jalan sendiri gitu. Kalau wira swasta mungkin kayak ikut orang gitu, punya perusahaan. Oke, betul ya. Jadi kalau di sini lihat ya swasta sama usaha. Jadi kalau di sini swasta artinya apa? Kalian ikut orang nggak tadi ya. Dan ini memang kalian berusaha sendiri. Ini adalah usaha yang kalian kelola sendiri dan kalian juga berusaha sendiri ya. Nah, seperti itu. Jadi jadilah wirausaha yaitu proses kemandirian yang diutamakan ya. Seperti itu. Oke, Felis. Jadi sekarang bersahabat dengan ketidakpastian itulah yang menjadi ciri kalian ya kalau kalian menjadi wirausaha tadi. Nah, sekarang apa bersahabat dengan ketidakpastian? Kalau karyawan, kalian menjadi karyawan saat ini misalnya kalian kerja di pagi hari, malamnya kuliah ya, karyawan. Orang menjadi karyawan itu tujuannya adalah apa? Menolak ketidakpastian. Kenapa? Butuh rasa aman dan nyaman. Saya inginkan pokoknya enak jadi karyawan itu ya, saya dapat kerja, saya tidak perlu usaha yang ini tapi tetap saya dapat gaji bulanan seperti itu ya. Nah, itu adalah karyawan. Kalian merasa enjoy untuk mendapatkan uang setiap bulan. Nah, tapi kalau wirausaha itu adalah bersahabat dengan ketidakpastian. Ya, kalau tidak bekerja keras, berani menghadapi risiko, rugi, tidak bisa memberi makan keluarga dan karyawan, itu kalian fight, benar-benar fight, ya, berjuang benar-benar. Nah, sesuatu perjuangan tadi tidak akan mengkhianati hasil. Itu sudah pasti, ya. Oke. Berikutnya adalah entrepreneurial mindset ya. Jadi mindset ini adalah pola pikir. Nah, bagaimana pola pikir menjadi seorang wirausaha? Yang pertama adalah kalian action oriented. Ya. Ini sebentar, ini saya ini salah ngambil ini. Ini harusnya ini gabungan. Pada waktu itu saya gabung. Sebentar ya. Oh iya, harusnya ini. Tapi sama aja sih tadi enggak. Ini gabungan dari beberapa bab. Harusnya ini sebentar saya stop share ya. Saya buka dulu.
Oh, enggak, benar. Oke, benar. Saya share lagi ya. Oke, tadi sudah sampai sini. Jadi bersama dengan ketidakpastian, sekarang kita bagaimana melakukan perubahan pola pikir ya di dalam wirausaha ini. Yang pertama adalah action oriented, yaitu kalian berorientasi pada aksi ya. Kalian segera kerjakan apa yang kalian dapatkan sekarang, kerjakan sekarang gitu ya. Jangan ditunda-tunda seperti itu. Terus kemudian kalian juga harus berpikir simple, enggak usah susah-susah ya. Jadi kalau misalnya sekarang kalian saya mau jualan tapi nanti aja lah, nunggu saya lulus gitu ya, kelamaan ya, karena begitu kalian lulus, teman-teman kalian, tetangga-tetangga kalian atau orang lain itu sudah melakukan usaha duluan, kalian telat ya. Terus kemudian sekarang saya tidak punya uang, nanti aja nunggu tabungan saya banyak. Tidak perlu modal, kalian bisa nyari usaha bisa nyari pinjaman, bisa nyari pinjam ke orang tua atau pinjam ke teman atau pinjam ke bank dan seterusnya gitu ya. Kerjakan sekarang. Nah itu. Jadi sudah enggak usah berpikir yang muluk-muluk nunggu ini nunggu itu, jangan. Sudah berpikir simple. Nah itu harus mindsetnya seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah selalu mencari peluang yang baru ya. Selalu mencari peluang yang baru. Sebentar saya besarkan ya. Ya. Jadi yang ketiga adalah selalu mencari peluang baru, karena peluang itu sama dengan kesempatan, belum tentu datang 2 kali ya. Jadi carilah peluang-peluang yang baru, mengejar peluang dengan disiplin tinggi itu harus tertib gitu ya. Jadi artinya seperti ini misalnya. Kalian punya modal ya, kalian katakan sekarang ini modalnya 100.000. Oke. Ya. Kemudian kalian punya kesempatan. Kalian mencari peluang baru sehingga uang kalian adalah menjadi 120.000. Ya, seperti itu. Nah, karena kalian sudah dapat untung 20.000, kalau seandainya kalian di sini masih masih tidak membutuhkan, lakukan terus lagi dengan modal 120.000. Seperti itu. Tapi kalau memang kalian butuh banget, itu usahakan kalian jangan mengambil 20.000, tapi ambillah 10.000. Jadi masih ada usaha 10.000 untuk menambah modal menjadi 110. Kalau memang benar-benar dibutuhkan seperti itu. Ya, jadi jangan mengurangi uang ini. Nah, mestinya kayak apa? Nah, mestinya ketika kalian punya uang 100.000, kalian harusnya di sini nanti ada ada istilahnya apa? Ada dana taktis itu. Istilahnya ada pengeluaran tak terduga ya. Di sini ada pengeluaran tak terduga. Itu sudah kalian buat biasanya kurang lebih sekitar 10%. Berarti ada berapa ini? 10% kalau kalian modalnya 100.000 berarti ada 10.000. Nah, ini tadi ya. Tujuannya adalah kalian tidak boleh lebih dari 10% dari modal yang kalian keluarkan. Nah, tujuannya apa? Supaya dengan disiplin yang tinggi ini, terus semakin meningkat duit kalian. Ya, jadi jangan diotak-atik seperti itu. Kalau sudah komitmen, dapatnya sekian, ya sudah, dengan disiplin, dengan peluang tadi yang ada, kalian simpan duitnya. Seperti itu. Ya, apalagi sekarang begitu kalian dapat 100.000, modalnya 100.000, dapat duit 120.000, tiba-tiba kalian sekarang turun modalnya jadi 70.000 karena 50.000-nya dipakai untuk ada keperluan lagi. Nah, itu jangan ya. Usahakan kalian harus disiplin. Ya, seperti itu. Oke, bahkan 20.000-nya tadi itu bisa disisihkan, kalian tabungkan. Tabung jangan di bank ya. Kalau masih duitnya kecil-kecil jangan di bank dulu. Kenapa? Karena di bank itu malah dapat dapat pajak, dapat potongan yang lebih besar, uang yang tidak seberapa diambil di bank. Nah, kalian lebih baik punya kencelengan. Ya, kencelengan itu apa? Atau celengan itu ya.
punya celengan. Kalau zaman dulu itu saya celengannya itu berupa ayam-ayam jago kayak gitu ya, dari tanah dulu itu nabung gitu. Nah, itu akan lebih baik ya. Begitu nanti uangnya sudah besar, nah bisa dipakai untuk yang lain ya. Jadi misalnya kalau kalian menganggap bahwa 20.000 ini keuntungan saya, Bu, maka saya harus ngambil. Oke, diambil tapi disimpan, jangan dipakai kayak gitu ya. Jadi tetap modalnya 100.000 lagi gitu. Oke, itu adalah disiplin yang tinggi ya. Berikutnya adalah hanya mengambil peluang terbaik. Jadi ketika kalian punya banyak pilihan pilihan ini, maka carilah peluang yang terbaik. Apa itu peluang yang terbaik? Yaitu memiliki resiko yang kecil ya, seperti itu. Itu yang ketika kalian awal berusaha ya. Oke. Kemudian fokus pada eksekusi. Jadi kalau kalian mau mengeksekusi sesuatu harus fokus. Karena apa? Eksekusi ini sama aja dengan output. Jadi kalau kalian outputnya itu adalah tidak benar ya, hasilnya ya kayak tadi kan produktivitas, bahwa produktivitas kan tadi apa? Produktivitas output per input. Nah ini tadi outputnya kecil, ya maka produktivitasnya jadi juga rendah. Seperti itu ya. Jadi fokus pada eksekusi. Oke. Yang terakhir adalah memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Nah, ini ya, memfokuskan energi namanya bersinergi. Nah, apa itu bersinergi? Bersinergi tadi itu win-win solution, ya. Itu bersinergi dengan orang lain. Jadi kalau kalian sukses, ajaklah orang lain untuk sukses gitu ya, supaya sukses bersama-sama, saling mendoakan sehingga akhirnya baik gitu ya. Tapi kalau kalian sukses, kemudian kalian ada yang menjatuhkan orang lain juga mendoakan, tapi mendoakan apa? Mendoakan yang jelek. Nah, kayak gitu ya. Akhirnya jadinya 1 kali 0 tadi 0. Ya. Paham sampai di sini? Nah, jadi sekarang sesungguhnya kesuksesan itu apa? Kesuksesan itu sama dengan fungsi dari sebuah pilihan. Jadi kalian harus memilih peluang yang terbaik, memilih pekerjaan yang sesuai dengan kalian, memilih usaha yang tidak berisiko tinggi. Nah, itu ya. Jadi sukses equal function of choice ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang pilihan entrepreneurship. Ya. Sekarang kalian boleh memilih. Kalian milih karyawan ataukah kalian menjadi seorang wirausaha. Ya. Kalau kalian menjadi karyawan, bekerja pada orang lain, mungkin kalian boleh sekarang jadi karyawan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari pengalaman. Ya. Kemudian kalau begitu kalian punya pengalaman yang baik, kemudian kalian juga bisa menjadi profesional eksekutif ya. Sehingga kalau ketika kalian memang jenjang karirnya bagus ya. Tapi ketika kalian bekerja di suatu tempat dalam waktu 1, 2, 3 tahun, maksimal 3 tahun gitu ya, kalian ternyata tidak ada perkembangan karir, tidak ada job yang bagus, uangnya juga segitu-gitu aja, lebih baik kalian langsung hengkang dari perusahaan tersebut. Itu berarti perusahaannya tidak prospek, ya, tidak menguntungkan bagi kalian. Itu cirinya. Jadi jangan kalian bertahan di satu tempat dengan kondisi yang stagnan, ya seperti itu. Kecuali kalau nanti memang tujuannya kalian adalah apa? Menjadi profesional eksekutif, baru di ajaran profesional, baru duit kalian banyak, bisa saja seperti itu. Kalau memang karirnya di sana bagus, meskipun uangnya biasa-biasa saja enggak apa-apa. Gitu ya, karena biasanya memang seperti itu. Orang yang berada di level rendah sama orang yang berada di top manajemen itu jomplang. Mungkin di sini adalah gajinya 100.000 ya. Kok di sini adalah gajinya 100 juta. Nah, beda 1.000 sama juta itu jauh. Ya, seperti itu gitu. Jadi mungkin kenaikannya di sini gitu ya, kenaikannya kecil sekali, di tengah-tengah ini kecil sekali kayak gitu. Ya tidak signifikan, tapi dia akan memiliki jenjang karir prospek yang bagus. Nah, bisa langsung ke top manajemen ini, gajinya bisa langsung ke profesional seperti itu. Ya. Itu pilihan ketika kalian menjadi entrepreneur. Berikutnya kalau kalian jadi intrapreneur. Ya, apa itu intrapreneur? Yaitu karyawan dengan jiwa kewirausahaan atau inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap resource. Jadi itu artinya bahwa apa? Kalian sekaligus menjadi seorang wirausahawan, tapi kalian sekaligus sebagai karyawan. Itu tujuannya apa ya? Tadi itu pekerjaan dan sambilan, ya.
Seperti itu. Ada teman saya yang sambilannya dari dosen, tapi sebenarnya dia seorang bisnismen. Itu banyak beberapa orang seperti itu. Ya, jadi sebenarnya dia itu bisnismen, tapi pekerjaan sambilannya adalah dosen. Ya, seperti itu. Nah, itu yang intrapreneur. Kalau entrepreneur, nah seperti yang kewirausahaan ini, memiliki usaha yang dikembangkan sendiri dengan pengambil risikonya adalah kita sendiri. Ya, itu entrepreneur. Kalau social entrepreneur itu pelaku kegiatan sosial berwatak entrepreneur. Jadi kayak misalnya sekarang sosialita gitu ya, orang-orang yang banyak duitnya, kayak misalnya aja YouTuber yang banyak duitnya apa? Raffi Ahmad, Halilintar kayak gitu ya. Halilintar, Bu. Betul. Jadi Corbuzier, Bu. Jadi Corbuzier dengan podcastnya itu gitu ya. Nah dia tuh sebenarnya apa? Sebenarnya dia seolah-olah wah punya ada sosialnya, jadi ada sosialnya, tapi sebenarnya dia itu apa? Menjual diri, tanda kutip ya, menjual diri tanda kutip. Artinya bahwa kita menjual diri kita, menjual kemampuan kita dalam banyak hal untuk mencari usaha tadi itu. Contohnya Dedi. Pada waktu itu belum ada kan yang membuat podcast baru Dedi pada waktu di Indonesia. Wah, dia sampai mendatangkan banyak orang, pejabat-pejabat dan lain-lain. Apa yang terjadi? Dengan hanya berbincang-bincang, kemudian dia mendapatkan informasi yang lain-lain. Banyak sekali kan apa di-endorse, ya kan? Banyak endorsannya. Terus banyak iklan-iklan yang tayang di sana. Ya kan? Dengan sendirinya uang itu akan mengikuti. Ya, seperti itu. Jangan mencari uang, tapi jadilah orang yang diikuti uang. Nah, kayak gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kalian menjadi ekopreneur, itu adalah wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Nah, saat ini itu banyak sekali orang-orang yang menanam hidroponik, yang sekarang di kota besar kan jarang sekali orang punya tanah, punya halaman kan ya. Nah, itu akhirnya dia menjadi wirausaha di dalam bidang lingkungan hidup. Ya, jual bibit buah-buahan, nah seperti itu. Ya, oke, itu pilihan entrepreneurship. Tip praktis. Tadi kalau sudah ada kata tip praktis pada setiap slide itu artinya penutup ya sebagai ringkasan. Nah, apa itu tip praktisnya adalah modal utama seorang wirausaha atau modal utama berwirausaha bukanlah uang ini tadi, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Karena uang itu bisa didapatkan dari orang lain dulu, ya seperti itu. Oke, yang diutamakan adalah bagaimana terus usaha kalian itu tumbuh. Kalian jadi pemenang, ya. Jadilah pemenang di setiap kesempatan. Oke. Berikutnya, bersahabatlah dengan ketidakpastian. Jadi jangan khawatir kalau hari ini tidak punya uang. Semut aja hari ini dia pasti bisa makan ya. Burung aja pasti dikasih makan. Nah, apalagi kita manusia ya pasti ada yang memberi makan. Jadi untuk ketidakpastian itu sudah biasa. Ya. Sudah biasa gitu ya. Oke, buka pikiran Anda, pelajari hal-hal yang baru, dan kemudian be ready, ya persiapkan diri Anda dengan baik. Itu menjadi wirausaha. Oke, ada yang tanyakan? Ya, jadi kalian jadilah misalnya kalau kalian mau jadi YouTuber ya jadilah YouTuber yang baik ya. Kalau artinya YouTuber yang baik itu apa? Ya kalian misalnya konsisten. Ketika kalian harus di situ pekerjaannya adalah untuk mengupload video original ya, original itu artinya buatan Anda sendiri, bukan mengambil dari orang lain, bukan plagiat dari orang lain, itu adalah sesuatu yang legal tadi itu. Menjadi yang konsisten ya. Maka pelan pertama berapa ribu lama-lama banyak. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini saya hampir sekali. Saya belum lihat ini berapa jumlah ini saya. Saya kalau tidak salah sudah 1.309. Jadi sudah di atas 1.000, monetize saya hampir. Coba saya buka dulu ya. Siapa tahu nanti kalian terinspirasi menjadi YouTuber. Nah, sekarang ini di Indonesia ya, YouTuber di Indonesia. Nah, ini orang Indonesia itu masih menyentuh, artinya kalian tuh akan diminati kalau kalian itu menyentuh hati nurani, ya, menyentuh hati nurani. Jadi contohnya misalnya apa? Kayak kalau kalian pernah ada sumbangan atau ada memberikan apa gitu ya. Nah itu sampai sekarang ini asik ya. Asanti itu sekarang sudah mulai masuk ke pura-pura jadi apa gitu ya. Dia naik taksi
terus akhirnya dia membelikan sembako, padahal ternyata nanti dikasihkan ke sopir driver taksinya itu. Ya, dan menjual kesedihan, Bu. Hah? Menjual ya, kesedihan. Betul, menjual kesedihan. Nah, kayak gitu di Indonesia tuh masih banyak peminat seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau orang kayak saya ini ya, nah itu enggak laku soalnya apa? Ngapain susah-susah ini gitu ya, susah-susah belajar gitu. Orang pasti buka YouTube untuk cari hiburan, bukan untuk ini ya. Nah, itu tadi. Jadi kalau kalian memang jadi YouTuber ya tadi jadilah YouTuber yang baik. Ya, jangan menjual kesedihan banget-banget gitu ya. Nanti dibully malahan. Oke. Ada yang tanya kan? Karena terakhir adalah bangunlah network selagi muda dan jagalah kepercayaan gitu. Ya, mumpung kalian masih muda jangan ditunda-tunda ya. Seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian berakhir untuk bab 1 ya. Kita habis ini lanjut ke bab 2-nya. Silakan ada yang bertanya? Coba sekarang saya lihat hasil monetize saya ya. Saya sudah lama tidak melihat berapa, enggak tahu. Karena 4.000 jam ya sama 1.000 subscriber itu nanti akan dimonetize. Oke, sebentar ya. Sebentar. Nah, karena nanti kalau sudah dimonetize, maka di sini, wow, alhamdulillah saya share ya. Sekarang apa ini? Ini tak share. Saya kurang, nanti dibantu ya, saya mau upload video-video kuliah ini. Kurang berapa, Bu? Bantu Kurang untuk berapa di durasi? jam tayangnya ditambah ini lihat ya. Download biasanya 1,5, Bu. Kelihatan? Oh, kurang 20 jam, toh. Kelihatan? Nah, ini Kelihatan, channel Bu. saya Endang Setiati. 1.410 subscriber, perlu 1.000 saya sudah di atas. Nah ini, perlu 4.000 saya sudah 3.980 jam, kurang 20 jam. Oke. Nah, ini apa namanya? Wah, jadi saya jadi senang ini. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nggak mau jadi YouTuber, Bu. Halo? Lah, Fokus iki sama YouTuber, YouTube, Bu. Kelihatan ya? Kenalkan, nama saya Endang ya. Oke. Giveaway, Bu, giveaway. Giveaway langsung banyak yang nonton. Oke, kelihatan tadi ya. Kurang 20 jam ternyata. Kurang 20 jam ternyata. Ya, mahasiswa Bu Endang wajib subscriber, benar. Oke ya, subscribe sama ini ya. Tonton kurang 20 jam lagi masing-masing orang. 10 menit kan lumayan. Sudah berapa jam? Atau ya, atau kalau kalian mau ke kamar mandi, nyalakan, ditinggal HP-nya gitu ya, dinyalakan. Oke, sudah subscribe. Felis. Sambil ditonton ya. Oke, itu hanya iseng aja sebagai bentuk apa namanya, supaya kalian juga anak-anak muda supaya jangan kalah sama orang yang tua ya. Wahai Dimas, malam ini saya lembur nonton Bu. Oke, sip. Oke.
ya. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk rekaman ini ya. Nanti saya lanjut habis ini, saya lanjut ke bab 2 ya. Jadi biar enggak panjang-panjang ketika saya upload ke ke ikhlasnya. Kalau panjang tuh butuh ngelutnya juga panjang ya.